Nah, silakan apa nih pemuda pelopor itu gimana sih? Oke Bang, jadi pemuda pelopor ini singkatnya bahwasanya seorang pemuda berdasarkan undang-undang ya Bang ya, Hmm, bahwasanya seorang pemuda yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun. Nah, ya. perbedaan pemuda dengan pemuda pelopor adalah pemuda pelopor ini adalah seorang pemuda yang ia memiliki ide, gagasan ataupun kreativitas, ia Hmm. mampu mendirikan suatu organisasi ataupun forum ataupun sebuah gerakan di mana gerakan ini berdampak bagi masyarakat atau orang lain. Nah, Hmm. semakin berdampaknya semakin luas, maka nilai kepeloporannya akan semakin tinggi. Nah, contohnya misalkan di salah satu wilayah terdapat banyak ubi. Nah, ubi di sini mungkin kebanyakan petani hanya dijual saja mentah. Tapi ketika kita seorang pemuda mampu menciptakan sebuah inovasi, misalkan keripik ubi, banyak variasi dan akhirnya usaha MK ini memperkerjakan banyak orang dan pada akhirnya memberdayakan misalkan ibu-ibu. Nah, inilah bisa disebut kepeloporan. Kita mampu memberikan lapangan pekerjaan atau berdampak positif bagi orang lain. Hmm. Kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Nah, kalau Amka sendiri apa tuh kepeloporannya? Baik, AMKA sendiri sebenarnya punya advokasi Be Yourself, di Hmm. mana AMKA menggali potensi para pelajar ataupun anak-anak dan generasi muda di Provinsi Lampung. Mereka berusaha untuk mampu menggali potensi pada diri mereka untuk meraih prestasi nih Bang. Hmm. Karena AMKA sendiri backgroundnya adalah anak broken home, jadi AMKA Hmm. sendiri berusaha untuk mengenali diri AMKA sendiri untuk berprestasi. Nah, dari background AMKA ini, AMKA berusaha untuk berdampak kepada masyarakat dan juga kepada anak-anak atau pelajar untuk mereka juga seperti itu. Dan AMKA Hmm. memiliki mimpi tertinggi bahwasanya AMKA itu ingin mendirikan sekolah formal. Dan alhamdulillah AMKA dipertemukan dengan Yayasan Ashabul Kahfi dan puncaknya AMKA mendirikan sekolah formal SMK namanya SMK Yasvika dan Hmm. sekolah ini Bang Wasril Hmm. kami sediakan gratis 100% tanpa Wow. biaya bagi anak-anak yatim piatu. Oh, Dan Masya juga Allah. bagi anak-anak yatim atau piatu saja juga akan mendapatkan potongan beasiswa. Begitu juga dengan anak-anak yang kakak beradik apabila sekolah di sekolah kami akan gratis satunya seperti itu. Jadi sosialnya tinggi Bang Wasril seperti itu. Oke. Nah, apa namanya tuh ide bisa bikin itu tuh apa pemantiknya? Apakah ada pernah melihat sebelumnya atau gimana itu? Jadi sebelumnya AMKA juga sebelum sampai mendirikan sekolah, AMKA juga mendirikan seperti rumah baca. Jadi Oh. AMKA mendirikan bersama beberapa relawan, waktu itu hanya 2 relawan saja AMKA dengan senior AMKA, dan akhirnya berdampak. Dengan hal itu AMKA ingin berdampak lebih luas lagi. Hmm. Kebetulan ada sebuah yayasan ingin mendirikan sekolah nih Bang. Hmm. Nah kebetulan AMKA juga ingin mempunyai sekolah yang dirintis juga. Dan akhirnya AMKA ini dipertemukan dengan yayasan tersebut. Akhirnya kami ngobrol bersama dan ternyata klop nih Bang. Visi misi Hmm. kami itu satu, sama. Nah, dari sini AMKA sangat tertarik dan akhirnya membuka sekolah ini pada tahun 2021. Dan tahun ini baru meluluskan angkatan pertama. Wah, Gitu. Masya Allah nih. Jadi usia waktu itu terpilih apa jadi pemuda pelopor tuh usia berapa? Usia 2023 ya, 25. 25 Usia 25 Maret. tahun. Iya, Udah mendirikan sekolah. Ah, betul. oke. Nah, tuh ada yang nanya tuh, sekolah dan ini dapatnya dari mana? Operasionalnya. Oke, untuk sekolah sendiri kebetulan AMKA bersama yayasan. Jadi untuk Hmm. dana pembangunan itu dari yayasan. Dan untuk Hmm. gaji para guru awalnya kami relawan nih Bang. Jadi kita bukan profit ya. Oh. Ibaratnya kami bukan guru yang dengan visi kami mengajar dapat honor bukan, tapi memang dari awal kami merintis niatnya untuk apa namanya untuk perubahan, salah satunya kami menyediakan untuk anak-anak yatim piatu awal mulanya seperti itu. Dan untuk menunjang agar operasional sekolah tetap berjalan, sekolah kami tetap dibuka untuk umum nih Bang, Oh. tapi gratis biaya bangunan, hanya biaya SPP per bulan saja gitu. Hmm. Jadi benar-benar memang sangat terjangkau. Nah, itu perlu di highlight ya. Bagi teman-teman yang mau ikut pemuda pelopor, jadi kata kuncinya itu dia adalah non-profit. Jadi Betul. kalau seandainya kita mau ikut pemuda pelopor, lalu yang kita presentasikan itu adalah
kami dapat untung sekian, kami akhirnya bikin PT dengan keuntungan sekian. Ya, Udah itu ya, udah nggak bakal lolos itu. betul banget, Bang. Dan Nah, satu kita lagi coba sih, Bang. ceritain dulu. Apa tuh? Ini kalau di dunia pendidikan juga, karena banyak kan ya junior-junior kita, misalkan mereka punya background pribadi yang bagus atau prestasi yang bagus, dan Mm-mm. itu bagusnya untuk diri sendiri nih, misalkan dapat penghargaan internasional dan lain sebagainya, dia hanya sebatas influencer. Ini akan sulit, karena apa? Karena yang dilihat adalah dampaknya atau hasil dari dianya. Nah, kalau Hmm. misalkan sekolah AMK kan langsung dilihat nih prestasi AMK dengan anak-anak AMK yang setelah AMK bimbing dengan yang tidak dibimbing kan pasti ada bedanya nih. Nah, itulah yang akan dilihat juga nih, Bang, dampak hasil nyatanya seperti itu. Oke, oke. Nah, jadi apa namanya? Dilihat dari output dan outcome-nya. Nah, lebih ke situ ya. Nanti ada yang nanya tuh, kalau kita mau ikut pemuda pelopor tuh emang harus mendirikan komunitas ya, atau bagaimana? Oke, kalau mau ikut pemuda pelopor, yang pertama adalah kita memang harus punya sebuah gerakan. Apapun itu, Hmm. karena di pemuda pelopor ada 5 bidang. Yang pertama pendidikan, seni budaya, lalu ada inovasi teknologi, dan juga pangan, serta yang terakhir adalah sumber daya, alam, dan pariwisata atau lingkungan. Jadi, gerakan yang kita lakukan, minimal ada eh, berkaitannya dengan 5 bidang tersebut. Mana nih yang paling berkaitan? Setelah itu kita bisa menilai, oh, misalkan punya komunitas bersih-bersih. Ini bisa masuk ke SDA dan pariwisata. Jadi Mm-mm. memang kita harus punya gerakan, dan yang diutamakan adalah posisi kita adalah sebagai pelopor atau sebagai pendiri, bisa dikatakan sebagai ketua dalam komunitas. Sebagai cikal Hmm. bakal. Nah, inilah adalah unsur utama dari pemuda pelopor sendiri. Seperti itu. Ya, jadi kepeloporan itu adalah pemuda itulah yang memulainya, yang mempeloporinya, yang menjadi ya otomatis founder jadinya Betul. kan. Jadi apakah dia berbentuk komunitas sebenarnya nggak wajib juga, tapi kalau kita mau menggerakkan massa ya mau nggak mau harus harus kita yang ini ya menggerakkan atas nama sesuatu gitu kan. Nah gitu. Jadi kata Betul. Bang Kate kan boleh juga tuh ngomongnya atas nama gerakan apa gitu kan, gerakan cinta lingkungan, nah, itu bisa. Yang penting itu tadi kita bergeraknya itu tanpa profit. Nah, kemudian juga ada kalau mau tertarik mau ikut lombanya nih biasanya tuh di bulan apa ya, Mbak ya? Kalau seleksi di kalau di Lampung lah, di Lampung. Kalau di Lampung sendiri biasanya untuk di tingkat kabupaten nih Bang, Mm-mm. awal Maret kami sudah ada sosialisasi. Oke, Karena ya. Ya. AMKA sendiri berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Hmm, Dinas Pemuda. Kalau di kabupaten kan sekarang digabung nih, Pemuda dan ya. Pariwisata. Nah, AMKA membuat sebuah gerakan yaitu Pemuda Pelopor Goes to Campus dan School. Jadi Hmm. AMKA bersama dinas mengunjungi beberapa sekolah yang memungkinkan, sekolah-sekolah besar yang ada di kabupaten kami, untuk kami kunjungi dan sosialisasi terkait pemuda pelopor nih. Nah, kapan Hmm. dibukanya seperti itu. Nah, biasanya di bulan Maret ini sudah Ya, ya. mulai kami informasikan itu. Nah, untuk kegiatan seleksinya tergantung. Biasanya Maret ini sudah mulai ada kabar informasi seleksi di kabupaten. Ya, jadi itu harus sering-sering juga tuh komunikasi dengan orang diaspora atau dengan alumni pemuda pelopor di tahun sebelumnya. Nah, gitu. Jadi Betul. mungkin tahulah orang-orangnya ya. Mm-mm. Nah, ini ada yang nanya nih, Kanaya, Malika dia mengatakan kalau dari panitia itu biasanya penilaian kurasi dampaknya itu seperti apa, Kak? Oh iya, betul. Jadi kan dia tanya tuh, dampaknya apa nih? Lalu bagaimana nih cara dia melihat dampaknya itu yang benar-benar nyata gitu. Itu gimana caranya kalau kalau jurinya itu? Oke, jadi pemuda pelopor ini sebenarnya untuk melihat dampak tidak perlu terlalu jauh memikirkan oh dampaknya sampai dengan senasional, itu tidak. Sebenarnya Hmm. pemuda pelopor ini misalkan contoh gini nih Bang. Anka mendirikan sekolah dan dilihat dampak lingkungan sedesa aja atau sekampung. Yang akan dilihat nanti akan diwawancarai nih baik kepala kampung atau masyarakat terdekat, apakah dengan keberadaan sekolah ini memberikan dampak bagi lingkungan tersebut. Itu Hmm. yang pertama. Dan yang kedua, biasanya akan dilihat dari histori mengapa didirikan sekolah tersebut. Nah, Hmm. misalkan oh di sini banyak anak-anak yatim piatu yang ternyata mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Nah, dengan Hmm. hadirnya sekolah ini, akhirnya mereka berkesempatan untuk melanjutkan sekolah. Ini adalah Hmm. dampak kecil, namun memang sangat terasa dirasakan oleh di desa tersebut. Nah, jadi kalau bicara dampak sebenarnya tergantung keperluan yang ada di wilayah tersebut, seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan, Ya. misalkan contoh gini bang, oh sekolah AMKA kayaknya biasa di tempat kami yang kota, nggak perlu deh, karena memang beda lokasi. Nah itulah Ya. kesimpulannya bahwasanya dampaknya dilihat dari kebutuhan, seperti itu. Oh, oke. Kadang keinginan kita tuh nggak cocok nih sama kebutuhan yang di Nah situ gitu kan. betul, Nah, betul kita banget. juga harus perlu menganalisanya dan juga kita mungkin perlu merangkai apa ya narasinya biar nanti ketika dari Kemenpora itu datang kita itu bisa menceritakan seperti itu. Nah, Kak mungkin bisa ceritain nih pada saat tingkat kabupaten dulu ya, AMKA kabupaten dulu habis itu ke provinsi habis itu ke nasional gitu. Itu tuh apa sih tuh yang pengalaman-pengalaman menarik pada saat itu? Bisa dijelasin satu persatu deh, silakan. Oke, pengalaman yang menarik itu AMKA daftar pemuda pelopor 2 kali atau 2 tahun. Oh, oke. Betul. Ah, Jadi di tahun 2021 AMKA sendiri melihat teman AMKA atau rekan AMKA waktu itu yang Putra Ekowisata tadi AMKA sampaikan di awal, AMKA mm, kan juara 2 nih Bang di Bali waktu itu. Nah, yang juara pertama dari Kalimantan Selatan. Nah, beliau yang juara pertama itu ternyata tahun 2021 juara satu pemuda pelopor bidang seni budaya. oke. Nah, dari postingan beliau lah saya melihat, wah, menarik sekali nih, 25 juta. Awalnya seperti itu. Manusiawi kan Bang ya, maksudnya Iya, melihat, iya, iya, wah, iya. keren. Karena waktu itu kan Amka tahunya hanya sebatas ajang duta-duta kan Bang. Iya, Jadi iya. Amka melihat itu. Terus Amka nanyalah sama beliau namanya Kak Zainal Fuad. Kak ini kegiatan apa ya, ajang apa ya? Katanya Pemuda Pelopor. Singkatnya beliau sampaikan, yaitu ini beda dari ajang-ajang duta-duta yang lain, bahwasanya kalau ini tuh lebih melihat seorang pemuda di mana dia punya gerakan dan gerakan itu berdampak bagi orang lain. Nah, seperti itu. Mm-mm. Waktu itu Amka berpikirnya, oh, Amka kan memang kegiatannya banyak berdampak nih di dunia pendidikan dan Amka juga mendirikan rumah baca waktu itu. Mm-mm. Amka tertarik juga kan. Nah, Amka tahun 2022 itu daftar. Dan di Oke. kabupaten Amka juara 2 nih Kak. Jadi Hmm. bukan juara 1. Tapi dari dinas khusus untuk bidang pendidikan yang juara 2 atau AMKA dilombakan di provinsi. Oh Jadi iya, iya, ada iya. 5 bidang, ketambah AMKA jadi ada 6 orang yang dilombakan. Nah di tahun 2022 AMKA tidak masuk 3 besar Hmm. di provinsi. Karena Mm-mm. dianggap rumah baca itu sudah apa ya, sudah istilah kasarnya sudah pasaran kayak Hmm. gitu. Iya, iya, Nah, betul, betul. Baca. betul kan? Terus Amka masih penasaran karena Amka tuh tipe orang yang kalau gagal masih penasaran gitu loh, Bang. Oh, kenapa nih? Kok bisa ya? Kayak gitu kan. Istilah kasarnya, waduh, Amka udah sering dapat juara 1, juara 2 di nasional di pemuda pelopor ini Amka nggak masuk sama sekali 3 besar di provinsi. Amka penasaran. Mm-mm. Lalu Amka carilah informasi terkait pemuda pelopor ini melalui sosial media, terus searching di Google juga dan lihat di YouTube nih Kak, teman-teman yang juara dan akhirnya Amka melihat, oh pemuda pelopor tuh ini loh, kayaknya tuh ini Amka, cuman Amka belum pas nge-branding waktu kompetisi. Nah Iya, pada iya, iya. akhirnya Amka nge-branding waktu itu Amka belum membawa SMK Yasvika. Amka masih Oh, dengan kegiatan rumah Amka, baca Amka tadi ya? penuh dengan advokasi Be Yourself nih Bang. Nah, Hmm. dan kesimpulannya adalah ketika AMKA masuk juara 1 provinsi dan proposal naik ke nasional dan ada undangan bahwasanya bukan undangan, ada surat informasi bahwasanya ada fakfinding dari Ya. Kemenpora RI akan mengunjungi tempat AMKA. AMKA berpikir, wah mengunjungi mau ditaruh di mana nih? Di SMK AMKA, apa di Sanggar AMKA, atau di rumah baca AMKA? Dan AMKA itu setiap malam setelah sholat berdoa, ini AMKA mau gimana nih? AMKA pingin banget diangkat ke nasional. Karena Mm-mm. informasinya yang dikunjungi Kemenpora, 5 bidang itu belum tentu diangkat ke nasional kan. Ya, ya, ya. Nah AMKA doanya hanyalah AMKA nggak mikirin juara, AMKA hanya pingin lolos diangkat ke nasional, udah gitu aja. Tiba-tiba Mm-mm. nih Kak, Hamin 1 minggu sebelum dikunjungi,
AMKA langsung muncul di pikiran AMKA, loh kenapa AMKA tidak melibatkan sekolah AMKA, padahal ini puncaknya, dan sekolah AMKA gratis bagi anak yatim piatu. Iya. Dan akhirnya AMKA rombak presentasi itu, AMKA bikin PPT, dan akhirnya dikunjungi oleh Kemenpora, dan alhamdulillah respon dari Favinding itu bagus. Dan akhirnya AMKA dipanggil di nasional, AMKA semakin pede dengan sebuah formula yang AMKA bikin sendiri nih dalam istilahnya seperti itu, dan akhirnya di nasional berhasil. Bahkan di nasional berpikir AMKA tidak berharap masuk 3 besar, yang penting ini sudah beruntung sekali punya pengalaman sampai nasional. Dan di saat presentasi di nasional berubah lagi manusiawi. AMKA berharap minimal masuk 3 besar, urusan juara 1, 2, 3 terserah, yang penting AMKA udah dapat juara waktu itu. Ternyata rezekinya dapat juara 1. Mungkin tapi AMKA berpikir gini sih Bang, sebelum ada pertanyaan yang baru, ternyata pemuda pelopor ini kalau dilihat nominal uang itu sebenarnya bukan sebatas hadiah cuma-cuma. Kalau dalam pikiran AMKA, ini sebenarnya tabungan AMKA menjadi relawan selama ini di Lampung. AMKA selalu berpikir gitu. Karena AMKA justru mengeluarkan uang pribadi untuk dunia pendidikan. Mungkin kalau dinominalkan memang puluhan juta gitu Bang. Ya, jadi apa namanya itu, narasi itu bisa saja berubah di tengah jalan ya. Karena apa namanya itu, kayak sekarang nih masih ada tuh di Jambi pun juga ada tuh, kalau dia mau ikut lomba pemuda pelopor, dia masih mengangkat dari taman baca, kemudian juga kayak les itu sebenarnya udah biasa itu, itu nggak dilirik lagi sama Kemenpora itu kan. Nah makanya banyak beberapa yang nggak lolos di provinsi karena kami ini sudah ini loh, udah banyak loh penghasilannya, enggak itu yang dilihatnya, itu udah nggak dilihat lagi. Nah maka yang dilihat itu adalah bagaimana contoh AMKA ini kan bagus nih, orang yatim piatu nih, sulit mendapatkan pendidikan tuh, gara-gara ada dia, terbantukan. Nah meskipun lah hanya ya kurang dari 20 orang atau enggak nyampe 100 lah, tapi dia ada. Nah, itu udah dianggap sama Kemenpora kita memang sudah melakukan kepeloporan. Nah, jadi itu ya teman-teman, apa namanya, kita juga harus memikirkan narasinya itu adalah narasi yang memang kayak kita itu memang membantu orang yang memang di bawah. Misalnya ada yang kasus narkoba misalnya. Nah, orang tuanya nih udah ketangkep polisi misalnya. Kan anak-anaknya kan bingung nih mau gimana. Nah, kita datang di situ dalam rangka untuk membuat mereka jadi teredukasi. Nah, itu juga termasuk yang namanya kepeloporan ya. Nah, oke, baik. Nah, tadi ada yang nanya tadi nanya kembali dia. Jadi gerakan kepeloporan ini kita itu satu jenis fokus gerakan saja, atau nggak apa-apa nih fokus isunya beda-beda tapi masih tentang pendidikan edukasi. Nah, gimana tuh? Enggak. Boleh digabung kalau memang itu masih dalam satu dalam satu bidang, biar tidak rancu kan untuk penilaian. Contoh, AMKA sendiri pada saat di nasional itu kepeloporannya adalah dunia pendidikan. AMKA balut dengan advokasi Biurusef. Jadi AMKA sampaikan bahwasanya AMKA ini mendirikan berbagai organisasi di sekolah formal, dan AMKA juga mendirikan yaitu taman baca atau rumah baca tadi, dan puncaknya adalah AMKA mendirikan sekolah formal. Jadi itu kan beberapa gerakan yang AMKA kemas menjadi sebuah advokasi ataupun sebuah alur, di mana itu masih dunia pendidikan. Jadi boleh nih Bang Kanai, bahwasanya itu boleh ketika masih berkaitan, bahkan lebih bagus, artinya gerakan kita meluas seperti itu. Ya, jadi akan lebih kuat ya, karena disebut kita tuh punya portofolio. Wajarlah dia seperti ini kan. Ternyata juga punya yang lain-lainnya. Dan gini ya, pada saat kita vending itu biasanya Kemenpora itu dia yang mengarahkan justrunya ya. Kamu besok jangan angkat yang ini, kamu angkatnya fokus yang ini aja. Jadi nggak apa-apa kita maju ketiga-tiganya. Nah nanti Kemenpora itu akan mengarahkan. Nah seperti itu. Jadi akan lebih baik. Tapi itu tadi ingat, objek yang kita pelopori itu adalah memang objek yang memang sangat butuhkan kita gitu. Nggak ada kita itu agak berat dia bergeraknya. Nah itu maksudnya ya. Oke, ini ada juga nanya nih, pemuda pelopor tuh memang ada di tingkat kabupaten atau bagaimana? Ya mungkin angka jawab deh. Baik, kalau untuk pertanyaan ini sebenarnya tergantung dari kabupaten masing-masing, karena
di kabupaten juga beberapa tidak mengadakan kegiatan tersebut. Ada beberapa alasan seperti daerahnya tidak memprioritaskan pemuda. Artinya mungkin kegiatan di kabupaten tidak ada untuk pemuda pelopor ini. Jadi tergantung. Jadi teman-teman yang penasaran dengan pemuda pelopor yang ada di kabupaten bisa pantengin Instagramnya nih, yaitu Disporaparnya gimana, apakah ada atau tidak. Dan juga pantengin juga disporanya dari provinsi sendiri. Karena acuannya biasanya dari provinsi nih, mereka mengadakan baru di kabupaten. Jadi benar-benar dipantengin nih kabupaten maupun provinsi. Jadi tidak bisa menyimpulkan semua kabupaten tuh ada. Kalau di Kabupaten Amka sendiri tuh ada, tapi kabupaten tetangga itu tidak ada. Iya, Jadi betul, nggak betul. bisa disamakan seperti itu. Nah, jadi emang kita harus tahu lah kira-kira siapa yang ikut pemuda pelopor. Nah, biasanya kalau dia udah pernah ikut pemuda pelopor tuh dia maulah nge-share ya tentang Ya benar. ilmu pemuda pelopor ini. Nah, wah ini ada yang ini nih, doakan nih, kami lagi mendirikan komunitas yaitu Forum Belajar Bahasa Isyarat. Wah, ini Wih, bagus nih. mantap. Eh, Mantap, mantap. apa ya? Tajam nih, menukik ya. Mungkin bisa nih kasih tips ya untuk si Amanda nih. Kira-kira gimana nih? Bagusnya diarahkannya gimana nih, Kak? Oke, bagus. Karena yang pertama sekarang sedang mencari hal-hal yang baru dan itu memang berdampak nih ya. Dan salah satu itu bahasa isyarat memang masih kurang kan Ya, di Indonesia, ya. apalagi itu sampai mampu mendirikan bahasa isyarat. Itu sangat bagus. Langkah yang pertama adalah benar-benar untuk pengembangannya itu memang perlu dokumentasi juga. Jadi Oh, perlu sosial media juga. Itu salah satu penilaian juga di mana nanti itu sebagai bukti kepeloporan yang dijalankan ini sudah berjalan. Dan minimal usia forumnya adalah 1 tahun. ya, ya, ya. Jadi diusahakan kalau didirikannya baru tahun ini atau baru 9 bulan, saran dari saya pribadi tahun depan ikutnya. Hmm. Dalam artian berarti tahun depan kalau sekarang udah berdiri mungkin masih bisa lah ya kalau udah 1 tahun. Hmm. Nah tapi kalau Iya. memang pingin lebih maksimal minimal 2 tahun. Karena apa? Di pemuda pelopor ini juga ada penilaian di keterlibatan Hmm. atau misalkan mitra. Bagaimana cara kita mendapatkan uang untuk keperluan kegiatan kita? Hmm. Nah, salah satunya ketika kita mampu menarik donatur untuk kegiatan kita, itu salah satu poin utama juga. Di mana Hmm. kita berarti dipercaya dan mampu memimpin sekaligus mempengaruhi orang lain untuk terlibat dengan kegiatan kita. Hmm. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi di branding juga untuk di sosial media dan gerakannya juga benar-benar niat dari hati sebatas memang itu dibutuhkan, bukan semata-mata mendirikan ini untuk gelar pemuda pelopor juga. Ya, ya, Jangan. ya. Anggap aja itu bonus seperti itu, Bang. Dari Hmm. saran dari Amka gitu sih. Ya, jadi dokumentasinya harus banyak dan juga memang harus 1 tahun sih karena itu tercantum dalam panduan pemilihan pemuda pelopor. Jadi harus 1 tahun minimalnya gitu. Tapi kalau seandainya apa ya dampaknya besar dan sebagainya kita memang bisa melakukan akselerasi ya nggak apa-apa dicek-cek aja nanti kan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain kan seperti itu. Jadi foto-fotonya diperbanyak karena itu menjadi bukti otentik seperti itu ya. Oke itu Amanda ya, semoga bisa direalisasikan nih komunitasnya itu sudah bagus ya. Tinggal setelah komunitas itu terjadi apa follow up-nya itu perlu juga dipikirkan. Kak untuk bukti dokumen kegiatan selain foto dan review penilaian dampak, apalagi Kak yang harus dipersiapkan bahan-bahannya. Ini umum nih. Mungkin bisa nih, Amka bisa jelasin mungkin karena kan format format proposalnya kan nggak ada tuh dikasih sama Dispora biasanya kan. Nah, gimana nih tips membuat proposal ala Amka nih? Oke, kalau Amka sendiri juga nggak ada yang ngasih panduan untuk proposal pemuda pelopor. Iya, Tapi betul, waktu betul. itu sempat minta sama teman Amka itu yang Amka tadi ceritakan juara satu seni budaya. Tapi sebatas Amka baca-baca aja, oh ternyata proposalnya ya sebatas proposal aja kayak gitu. Jadi Hmm, kalau tips dari Amka sendiri yang pertama, proposal tersebut kalau misalnya cover itu udah pasti. ya. Dan selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang ini adalah latar belakang kenapa diadakannya kegiatan yang kita jalankan. Hmm, Contoh,
latar belakang tentang pribadi, lalu dikaitkan dengan mengapa atau alasan kita mendirikan organisasi tersebut. Yang kedua, baru langsung aja nih Bang, langsung kegiatan-kegiatan yang kita jalankan. Apa misalkan judul organisasinya atau nama gerakannya. Nah, setelah itu baru dilampirkan kegiatan apa aja serta dokumentasinya langsung. Setelah itu baru ada isi yaitu tentang mitra yang tergabung atau donatur atau kerjasama sama mana aja nih. Itu akan memperkuat gerakan kita. Semakin didukung oleh pemerintah, maka juga akan menambah nilai dari kepeloporan kita. Lalu ditambah dengan prestasi pribadi juga itu bisa. Dan juga misalkan kita dapat penghargaan dari gerakan tersebut, itu juga boleh ditambahkan di proposal tersebut. Jadi seperti itu sih Bang. Selain latar belakang, lalu ada kegiatan yang memang didirikan, setelah itu tercantum kerjasama dengan mana aja, habis itu boleh ditambah dampaknya juga atau penghargaan yang didapat, dan terakhir prestasi yang pernah kita raih gitu. Oke, ya itu ya gambarnya ya. Jadi bikinnya ya kayak PowerPoint lah, bikinnya seperti itu. Dan saran saya sih memang banyakin foto sih, banyakin dokumentasinya. Baik itu kayak surat-surat apalah, piagam-piagam apa itu ditampilkan banyak-banyak. Nah, karena apa? Karena orang dari juri itu nggak terlalu membaca narasinya, itu kan. Dia akan lebih mudah tuh ketika melihat foto yang ada kita lampirkan pada proposal, itu sudah menggambarkan seperti itu ya. Jadi kalau yang mau bersiap-siap, nah silahkan yang dipikirkan itu dampaknya. Nah, Amka, setelah kita setelah mendapatkan pemuda pelopor nih, apa nih yang terjadi? Maksudnya untuk pengembangannya. Nah, itu apa saja tuh biasanya? Oke. Kalau untuk itu sendiri kembali ke pribadi ya Bang. Misalkan Amka setelah after kegiatan nih atau after lomba dan dapat juara kan. Nah, Amka sendiri tetap kembali lagi dengan aktivitas semula kan. Amka di sekolah ini, dan yang pertama adalah kepercayaan masyarakat kepada dunia kepeloporan Amka meningkat kan. Salah satunya sekolah meningkat, tentunya akan lebih berkembang lagi. Dan Amka justru berpikir dengan gelar pemuda pelopor, artinya Amka harus mampu membuat sebuah gerakan ataupun berdampak lebih dari sebelumnya. Nah, kalau boleh bercerita bahwasannya Amka tahun ini juga mendirikan sekolah dasar ya. Wow, udah naik level. Dan di sini juga dengan yayasan, tapi yayasannya beda. Ini beda yayasan dari SMK ini, dan Amka dengan yayasan kami bertemu bahwasannya kita akan mendirikan, dan Amka sendiri menjadi kepala sekolah di sekolah ini. Owner langsung kecek ya. Ya, dan ini lagi proses untuk administrasi seperti operasional dan lain sebagainya, karena kan memang Amka rencana tahun depan untuk mendaftarkan sekolah ini, bukan tahun ini. Karena kalau SD kan masih lumayan lama ya nih Bang, 6 tahun kan. Jadi masih agak santai, agar nanti ketika Amka mendaftarkan ini semua bukti administrasi dan juga fisik gedung dan sebagainya udah siap semua gitu. Jadi itulah yang Amka lakukan pengembangannya. Jadi Amka ingin lebih berdampak lagi seperti itu. Oh, jadi emang sekali pelopor tuh tetap pelopor ya. Benar, itu tagline pemuda pelopor. Nah, jadi pemuda pelopor ini memang betul kata Amka di awal tadi, itu dia beda dengan duta gitu. Kalau duta apa itu tuh cuma sekali udah selesai. Kalau pemuda pelopor tuh enggak, dia dampak itu berkelanjutan. Nah, itu masalahnya. Kalau sebenarnya sekali menang habis itu hilang ya, ini bukan pemuda pelopor. Ya betul banget Bang. Itulah tanpa tanpa mengurangi rasa atau apa terhadap kegiatan yang lain, karena Amka juga kan sering ikut ajang duta nih Bang. Jadi memang betul kalau ajang duta-duta itu kan bisa saja advokasi yang kita jalankan atau gerakan yang kita jalankan itu kebutuhan dari ajang. Sedangkan pemuda pelopor adalah kegiatan kita yang sudah berjalan, itu yang dilihat. Jadi pemuda pelopor ini bukan perlombaan, melainkan pemilihan judulnya. Dalam artian kita itu dicari, gitu kan? Itu dicari oleh kementerian untuk diberikan penghargaan. Nah, dengan adanya pemuda pelopor ini diundang,
sebenarnya diseleksi mana nih yang paling layak. Istilah kata layak ini bukan berarti dia lomba, tapi Hmm. dilihat berapa poin kepeloporan yang paling tinggi, itulah yang akan mendapatkan gelar pemuda pelopor. Dalam artian juara 1, 2, 3. Sebenarnya semua itu bagus semua, berdampak semua. Udah Iya, pokoknya kalau iya. nasional itu udah, yang mereka tuh orang-orang hebat di provinsinya masing-masing, bahkan di nasional secara pribadi dan juga berdampak. Cuman terkadang di nasional kan memang benar-benar ketat nih. Apakah dia relawannya tinggi atau dia berdampak sampai internasional tapi dia ada profitnya. Nah, poin-poin itulah yang akan menentukan juara 1, 2, 3 gitu sih, Bang. Jadi Hmm. nggak bisa juga Nah, bilang nanti, wah itu yang juara kemarin, juara 2 atau juara 1, kok sekarang kabarnya nggak begitu viral ya. Tapi yang nggak juara, dia diundang di mana-mana. Nah ini biasanya penafsirannya salah terkait pemuda pelopor. Yang kita ya. sampaikan tadi, bahwasanya pemuda pelopor misalkan di bidang pendidikan nih Bang, tidak bisa dilihat sebatas oh, orang tersebut hebat, dia punya prestasi, bahkan dia diundang di beberapa kegiatan talkshow bahkan di televisi. Iya, dia hebat dan dia bagus untuk diri sendiri dan sebagai influencer sebatas untuk mempengaruhi orang lain, tapi dalam konteks lain dia tidak bisa dilihat hasil dari pribadi dia sendiri gitu kan. Jadi tidak bisa diukur. Sedangkan kalau misalkan hanya di sekolah SD, misalkan di kampung, langsung bisa diukur murid atau keberadaan yang kita dirikan itu. Seperti itu. Oh, oke. Jadi kita terkenal, sering diundang itu belum termasuk pelopor Eh, sebenarnya, ya kan? Karena itu menjadi salah satu bentuk penilaian pelopor, tapi ya, tidak bisa kita semata-mata menilai bahwasanya itu semakin tinggi kepeloporannya, bukan seperti itu. mm, Itu nah, penunjang ya, saja. ya betul. Karena emang pelopor tuh nanya seperti ini. Ini kamu yang kamu diundang ya, atau apa kamu yang mengadakan? Diundang Bu, ah sudah lah berarti, berarti untuk diri sendiri, gitu kan? Nah, Betul. oke. Jadi itu ya teman-teman. Nah ini kalau sehari-hari aktivitas Amka tuh gimana sih? Kan pemuda pelopor itu kan butuh waktu yang banyak lah ya untuk membangun komunitasnya, manajemennya. Aktivitasnya apa sih sehari-hari itu? Gimana sih cara manajemen waktunya? Oke. Gimana Amka? Awalnya mungkin Amka juga banyak ya, maksudnya yang akhirnya sekarang dikorbankan dalam artian Amka pangkas untuk kegiatan-kegiatan, Amka punya kegiatan prioritas sekarang gitu kan. Amka sendiri dalam seminggu ini yaitu mengajar nih Bang, yang pertama. Hmm. Jadi misalkan hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ada di standby di sekolah SMK. Sedangkan Selasa dan juga Sabtu, Amka standby di SMP negeri. Oh, Nah, sorenya Amka megang eskul karena Amka yang mendirikan organisasi di beberapa sekolah tersebut. Nah, oke. tetapi nih Bang, ibaratnya poin utamanya bahwasanya Amka kan bukan ikatan pemerintah ya, dalam artian bukan ASN. Hmm. Nah, jadi Amka di sekolah Amka di SMK ini ketika ada misalkan pelatihan atau apa, ketika diundang atau Amka misalkan punya ide untuk mendirikan sebuah gerakan atau mengikuti kegiatan, itu Amka bisa meluangkan waktu dari jam Amka di SMK. Karena Amka kan lebih fleksibel. Dari Hmm. situlah Amka bisa kegiatan di mana, jadi lebih fleksibel seperti itu. Jadi nanti Hmm. kalau misalkan Amka juga punya target panjang ya, dalam artian nanti apakah Amka mau daftar PNS atau apa. Nah itu setidaknya di usia muda ini Amka meluangkan waktu lebih banyak relawan atau lebih ke berdampak. Setelah itu baru Amka berjalannya waktu, mungkin kalau memang rezeki ke arah sana ya sudah, Amka bakal mungkin akan berbeda pergerakannya dari yang sekarang dengan yang akan datang seperti itu. Kalau sekarang masih Oke. lebih fleksibel. Jadi apa skala prioritasnya Ya, dimainkan ya? ya betul betul. Iya, 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 Apalagi iya. kita laki-laki kan Bang, pasti Iya. tuntutan semakin banyak kayak gitu. Oke. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi apa? Memang pemuda pelopor tuh memang orang yang sibuk ya. Nggak bisa orang yang santai-santai itu nggak bisa. Memang Benar. kita kan kemarin pas pertemuan di Jakarta kan ketemu sama pemuda pelopor di nasional tuh. Ini semuanya sibuk loh. Mereka ada yang jadi dosen, ada yang jadi dekan, ada yang membantu rektor. Kok bisa mereka jadi pemuda pelopor? Itu tadi karena memang jiwa kepeloporan itu sudah terbangun gitu kan, sehingga
ya sibuk ya, tapi dengan kesibukannya itu dia bisa membagi waktunya. Itulah letak pemuda pelopor itu Betul ya. Wah, ini banget. makin banyak yang nanya nih. Oke, ini apa namanya tips membangun komunitas. Ah, ini bagus juga lah. Gimana tuh? Oke, tips membangun komunitas setelah kita punya ide dan kita punya rekan partner untuk membangun komunitas ini. Yang pertama adalah langsung to the point aja sih Bang. Dalam artian ketika kita masih semangat, Hmm, otomatis apapun yang kita gerakan istilahnya sebatas jalan. hmm, Itu oke, itu nggak masalah. Tapi kalau kita sebagai leader sendiri, kita harus juga memperhatikan tidak selamanya manusia itu akan bertahan ketika dengan kata relawan. Nah, ya, ya, ya. dari hal tersebut, kita harus bisa memikirkan bagaimana cara, walaupun sedikitnya, nanti berjalan beberapa waktu ada sedikitnya untuk kesejahteraan dari partner-partner kita. Nah, salah satunya apakah kita mampu menarik donatur atau misalkan kita mengadakan kegiatan tersebut, misalkan rumah belajar nih, rumah belajar tersebut biayanya seikhlasnya, misalkan berapa bulan sekali. Nah, dengan kata tersebut uang ini hanya dimanfaatkan untuk pengganti bensin atau apa, tapi itu harus difikirkan ke depannya. Hmm. Jadi itu untuk uh, sustain agar ibaratnya partner kita pun bertahan masih dalam artian enggak selamanya manusia itu akan tetap bertahan di situ. Mereka punya kebutuhan juga itu. Ya, 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 ya. Jadi Amka langsung kasih poinnya ke sana. Walaupun kita niatnya berdampak, tapi kita tetap harus berusaha untuk hal tersebut. Atau misalkan kita mendapatkan donatur dari mana, kita ajukan CSR atau apa, itu juga bisa menjadi solusi. Nah, Itulah tugas berarti kita. ya, ya, ya. Tentang keberlanjutannya yang dipikirkan ya. Ya, Jadi betul. lebih ke apa nih, biar biar tim ini kuat ini, biar timnya tetap loyal nih apa yang kita lakukan. Nah, itu yang mungkin harus dipikirkan sama foundernya ya. Ya, benar. Oke. Wah, ini tadi datang Pak Dokter tadi nih, Dokter Den ini. Apa pemuda pelopor ini bidang bidang apa? Bidang tani beliau. Pangan beliau ya. Wah, beliau ini mendirikan apa namanya itu anggur Brazil ya. Wah. Ah, tapi apa beliau udah hilang lagi nih Pak Den nih. Dokter Den ya. Dokter pemuda pelopor ya nih, keren ya. Bang, apakah tahun depan ada pemuda pelopor bidang sosial atau sosial kemanusiaan? Wah, jadi tadi udah dijelasin ya. Kalau dulu emang ada sih bidang sosial ya, tapi sekarang udah berubah ya, MK ya, bidangnya. Ini Bang, untuk yang berubah adalah tadinya bidang agama, sosial dan budaya itu Iya. diganti menjadi seni budaya. Sedangkan Mm-mm. agama dan sosial dia masuk ke bidang pendidikan. Ya, dan Oh, oke. contohnya tahun ini 2024 yang juara satu bidang pendidikan adalah dari DKI Jakarta. Nah, Ya, ya. kegiatan kepeloporannya ia rumah tahfiz. Dalam artian itu adalah keagamaan, tapi masih menyangkut pendidikan. Jadi pendidikan Hmm. keagamaan gitu. Biasanya kan Hmm. keagamaan masuk ke sosial agama dan budaya. Iya, seragam budaya. Ya, jadi kan yang tahun ini kan menang tuh dia bikin media pelajaran ya, media pelajaran tahfiz Quran ya nggak salah ya. Nah, Jadi betul. dia juara satu. Nah, oke. Mari kita jualkan ke Korea, bangku. Ya, mahal, mahal. Oke, baik. Mungkin itu saja ya. Wah, ini bisa kasih closing statement-nya lah di MK biar apa ya? Mereka ini bisa menyiapkan lah, mumpung masih lama waktunya kan. Biarkan bulan-bulan Maret itu sosialisasi lah ya. Nah, kemudian apa nih alasannya kita bisa mempelopori sesuatu nih? Karena ya kita kan sibuk nih. Terus kira-kira apa nih yang menjadi penguat, menjadi alasan terkuat biar kita tuh mau mempelopori sesuatu. Nah, mungkin itu jadi closing statement-nya sekalian. Silakan, Engkau. Oke, mungkin sedikit agak panjang dikit nih Bang, izin Ya, dalam silakan. artian kenapa Amka bisa sampai di titik ini. Amka sendiri adalah anak broken home, di mana Amka ini besar tanpa orang tua. Jadi Amka Hmm. memang kekurangan kasih sayang dari orang tua dan Amka juga hidup dengan keterbatasan ekonomi dan Hmm. Amka punya niatan bahwasanya Amka pingin menjadi seorang sarjana waktu itu dan dari sinilah Amka merasakan bagaimana sulitnya menjadi anak yatim. Dari hal tersebut, Amka berpikir, apakah saya harus menunggu kaya raya dulu, baru bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, dari Hmm. sini Amka simpulkan bahwasanya
jangan berpikir kita berbuat baik nunggu kita kaya raya. Tapi sedikit tindakan kebaikan kita sekarang itu pasti akan dinilai sebuah kebaikan oleh Tuhan. Dari hal tersebut, saya pesan kepada para generasi muda bahwasannya, ayo kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Karena kalau kita terlalu memikirkan komentar bahwasanya kita berbuat baik di posting, dianggap ria, lalu bagaimana ketika isi sosial media hanya isinya kebanyakan keburukan? Karena orang takut berbuat baik untuk dibagikan. Nah, atas hal tersebut, mari kita berbuat kebaikan, berusaha untuk berdampak, dan walaupun itu sebatas hanya memberikan tahu bahwasannya itu nggak baik atau itu baik, mungkin itu akan berdampak di kemudian hari. Jadi itulah pesan dari Amka, jadilah pemuda yang minimal bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang ini kapan lagi? Seperti itu, Bang. Ya, jadi harus dimanfaatkan masa mudanya ya. Oke, baik Amka, terima kasih banyak nih udah luangin waktunya, lagi sibuk nampaknya udah bisa luangin waktunya. Insyaallah kapan-kapan kalau bersedia nanti kita undang lagi. Ya, Bang, terima kasih juga sudah diundang juga untuk sharing terkait tentang pemuda pelopor, suatu kehormatan bagi Amka sendiri, dan salam hangat untuk masyarakat Jambi. Jujurli, makam ayah kandung Amka ada di Jambi. Oh, seperti itu Masya Ya, Allah. Di mana ya, Kak? Jambinya di Sarolangun tapi di Singkut, lumayan jauh. Oh, oke. Masya Allah. Ya, ya, ya. Semoga Siap. nanti bisa ke Jambi lagi. Oke. Baik, terima kasih Amka ya. Ya, Oke. sama-sama Bang, terima kasih. Semua itu barangkali diskusinya. Nanti kalau mau tahu lebih jauh lagi, silakan tuh follow Instagramnya. Boleh. DM ya. DM Instagramnya. Oke, kita tutup dengan alhamdulillah. Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh.